Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Mutamimul Ulah, Eskom MCS. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi dari pertemuan keempat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi secara umum atau secara terstruktur dan perancangan sistem informasi secara rinci. Tapi sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing dengan saya Bella Amanda Putri, NIM 2101800072. Saya Keisha Aulia dengan NIM 2101800055. Saya Rizka Eka Putri dengan NIM 21018097. Saya Sri Sutriani dengan NIM 2101808166. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kategori perancangan sistem yang akan dibacakan oleh Keisha Aulia. Kepada Keisha Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu kategori perancangan sistem. Yang pertama ada Global Basic System. Untuk mendesain sistem yang berbasis global atau Global Basic, membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau pengganti dari seluruh komponen desain umum. Beberapa tipe perubahan yang umum adalah yang pertama ada output yang lama, yang kedua proses baru dibuat, yang ketiga input diambil dari peralatan scan, yang keempat database hierarki, yang kelima kontrol yang bervariasi diinstal, dan yang keenam, platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi jaringan organisasi atau komputer dan peralatannya yang mendukung. Yang kedua ada Group Based System atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Yang ketiga ada Local Based System atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Professional system umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Perancangan sistem RAD atau Rapid Application Development. Pengertian RAD atau Rapid Application Development yaitu adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat. RAD menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja, sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement. Pengguna dan selanjutnya disingkirkan. Model RAD memiliki 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada rencana kebutuhan atau recruitment planning. Yang kedua proses desain sistem atau desain sistem. Yang ketiga yaitu implementasi atau implementation. Perancangan sistem dengan RAD. Penelitian menerapkan metode RAD di antaranya pengembangan aplikasi bahasa Sunda dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian responden menyatakan setuju dengan urutan atau tahapan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Menerapkan metode RAD harus mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang dan lebih sesuai untuk pengembangan sistem informasi yang unggul dalam hal kecepatan, ketepatan, dan biaya lebih rendah. Melibatkan pengguna dalam pengembangannya sehingga dapat meningkatkan keputusan dalam penggunaan sistemnya. Proses penggunaan web e-commerce untuk memperkenalkan dan menjual produk unggulannya kepada masyarakat luas dengan menggunakan RAD hanya membutuhkan waktu sekitar 60 hari.
Kebutuhan yang mendesak akan pembangunan web e-commerce menjadi alasan terpilihnya metode pengembangan RAD. Agar keinginan masyarakat dapat segera terpenuhi, sistem penjualan online dapat mempermudah proses transaksi, sarana promosi penjual secara online. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kesha Aule yang telah membacakan materinya. Kita lanjut ke metode RAD yang akan dibacakan oleh Rizka Eka Putri. Kepada Rizka, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan metode RAD atau Rapid Application Development. Metode RAD sebagai salah satu alternatif dari metode SDLC atau System Development Life Cycle. Belakangan ini sudah banyak yang menerapkannya untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi apabila menggunakan metode konvensional. Metode RAD merupakan pendekatan berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara cepat dan tepat. Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem informasi terkait adalah yang pertama ada pengamatan atau observasi, yang kedua ada kepustakaan atau library research, yang ketiga ada laboratorium atau laboratorium research. Konsep perancangan terstruktur. Pendekatan perancangan terstruktur ini digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biaya pengembangannya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik. Kegiatan perancangan terstruktur ada 4. Yang pertama ada perancangan arsitektural, yang kedua ada perancangan data, yang ketiga ada perancangan antarmuka, dan yang keempat ada perancangan prosedural. Ciri-ciri perancangan terstruktur juga ada 4. Yang pertama ada merancang berdasarkan modul, yang kedua ada bekerja dengan pendekatan top-down, dan yang ketiga ada dilakukan secara iterasi, dan yang keempat ada kegiatan dilakukan secara paralel. Contoh sistem informasi dengan pendekatan struktur dan mengetahui dari masing-masing alat bantu perancangan terstruktur. Sistem informasi dengan pendekatan terstruktur adalah mencakup semua komponen, yaitu manusia, komputer, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Perancangan aplikasi sistem informasi ini dimulai dari perancangan diagram konteks. Diagram konteks akan menggambarkan sebuah proses yang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya dibuat perancangan DFD atau data flow diagram yang menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka yang telah membacakan materinya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perancangan sistem secara detail yang akan dibacakan oleh Sri Sutriani. Kepada Sri Sutriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada perancangan sistem secara detail. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Semua input ditentukan dan format input baik untuk layar dan form-form biasa direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Berdasarkan perancangan output dan input, proses-proses dirancang untuk mengubah input menjadi output. Alat bantu perancangan sistem. Dalam perancangan sistem, agar memperoleh hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya beberapa alat perancangan sistem seperti 1. Diagram konteks, 2. Data flow diagram atau DFD, ketiga ada entity relationship diagram atau IRD, yang keempat ada perancangan basis data, yang kelima ada normalisasi. Konsep perancangan secara rinci.
Perancangan sistem teknologi informasi secara terinci atau fisik, yaitu perancangan sistem teknologi informasi yang memberikan gambaran yang jelas atau rancang bangun atau desain yang lengkap kepada programmer. Pada perancangan sistem ini, programmer, user, dan para ahli teknik ikut terlibat. Tujuan dari desain sistem ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan output dan perancangan input. Perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal, yang harus diperhatikan dalam perancangan output, yaitu ada tipe output, kemudian ada format output, yaitu berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik. Yang keempat ada frekuensi, banyaknya pencetakan dalam periode tertentu. Perancangan input. Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai 3 tahapan utama, yaitu ada data capture atau penangkapan data, data preparation atau penyiapan data, kemudian ada data entry atau pemasukan data. Sedangkan input yang menggunakan alat input langsung terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Tipe input di sini ada eksternal dan internal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Sutriani yang telah membacakan materinya. Kita masuk ke materi berikutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perancangan input, yaitu tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, biaya yang ekonomis. Perancangan proses sistem, database, dan kontrol. Kita masuk ke perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart atau DFD, data flow diagram, dan lain-lain. Prosesnya yaitu berupa real time, batch, online, dan offline. Perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Tipenya dapat berupa file master, yaitu file yang berisi data yang tetap di mana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. Langkah-langkah perancangan database secara umum ada 2, yaitu menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru, dan yang kedua menentukan parameter dari file database. Dan yang terakhir, perancangan kontrol. Tujuan dari perancangan kontrol ini agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Baik semuanya, berakhirnya pemaparan materi dari saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 1 yang telah membacakan materinya dengan baik. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.